kebijakan pariwisata dan dampak pariwisata terhadap Pulau Bali yang ditulis oleh Anak Agung Gede dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2020. Menurut jurnal yang telah saya baca, memiliki tema yaitu evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan kebijakan pariwisata yang telah diterapkan di Bali dan saran kebijakannya. Kemudian kesalahan dalam jurnal tersebut meliputi masyarakat Bali ini tidak dinilai sebagai subjek atau pelaku pariwisata. Sebaliknya, mereka hanya dipandang sebagai objek. Penelitian ini harus difokuskan pada perkembangan sosial dan kurangnya ketegasan atau ambiguitas kebijakan saat ini. Jadi hal ini memerlukan kritik yang membangun terhadap pemerintah untuk menetapkan kebijakan publik yang lebih pro pada masyarakat Bali. Kajian kritis terhadap ekonomi masyarakat Bali yang tidak mirip dengan industri pariwisata Bali yang dilihat itu sangat populer oleh wisatawan. Ini menjadi kendala pada jurnal tersebut. Nah, dampak yang akan timbul jika tidak diselesaikan yaitu nilai-nilai sosial dan perlindungan lingkungan di Pulau Bali akan semakin menurun jika tidak adanya regulasi yang mengikat. Lalu seberapa pentingnya riset ini? Studi ini melakukan telah kritis terhadap skenario sosial yang wajar di masyarakat Bali. Jadi masyarakat Bali belum memperoleh manfaat yang signifikan dari kebijakan saat ini, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi kontribusi pemikiran ilmiah memberikan bobot lebih besar kepada masyarakat lokal guna dalam pembangunan ekonomi regional, khususnya di sektor pariwisata. Selama ini masyarakat Bali yang telah tadi disebutkan dipandang sebagai objek daripada subjek. Pertimbangan kebijakan publik di masa mendatang di sektor pariwisata benar-benar harus diperhitungkan. Dalam jurnal ini peneliti memberikan solusi, yaitu di masa mendatang langkah-langkah pemerintah harus dipertimbangkan guna mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh degradasi budaya, hilangnya sumber daya ekonomi lain selain pariwisata. Warga Bali juga harus diikutsertakan dalam proses pembuatan kebijakan dengan diperlakukan sebagai topik yang penting. Lalu tidak lupa juga menjaga warisan budaya Bali yang telah menjadi kekayaan dan membuat negara kepulauan ini bangga terhadap pelestarian lingkungan, keragaman budaya, dan kehidupan sosial. Semua kegiatan ini seharusnya diatur oleh kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah dan melibatkan masyarakat. Adapun penelitian yang relevan disebutkan bahwa pengembangan pariwisata untuk menghindari kerusakan lingkungan lebih lanjut, degradasi budaya yang semakin masif, dan untuk melindungi sumber daya ekonomi, serta pariwisata itu sangat penting. Dan menetapkan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan menempatkan mereka sebagai subjek penting. Berikut adalah hasil riset dari jurnal tersebut. Yang pertama mengenai kebijakan pengembangan pariwisata di Bali. Dari tahun 76 sampai tahun 86 pariwisata mengalami kemerosotan. Oleh karena itu pemerintah menarik para investor untuk menanamkan modalnya di pariwisata di Bali, dan pada tahun setelahnya itu terjadi peningkatan wisatawan. Setelah itu pada tahun 2002 dan 2005 terjadi bom Bali dan mengalami kemerosotan wisatawan kembali. Pemerintah pun berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengadakan event yang tujuannya untuk menarik wisatawan kembali. Kemudian yang kedua, keuntungan dan dampak negatif pariwisata di Bali. Selain menghasilkan keuntungan ekonomi, pariwisata juga berdampak pada sistem produksi dan distribusi pangan. Jadi dengan meningkatnya jumlah wisatawan, produksi makanan, perhiasan, juga kerajinan-kerajinan dari para masyarakat itu akan meningkat dan juga meningkatkan pengeluaran wisatawan. Tetapi sifat bisnis pariwisata ini yang dinamis, karyawan jadi tidak memiliki keterampilan yang diperlukan karena
pariwisata itu musiman gitu ya sifatnya. Yang ketiga, ekowisata. Di pulau kecil seperti Bali, pariwisata harusnya mengutamakan konsep pembangunan keberlanjutan. Dan di Bali juga memiliki sebuah peraturan yaitu prinsip-prinsip ekowisata yang ditetapkan pada tahun 2006 oleh Bali, Lokakarya, dan Pelatihan Ekowisata Nasional. Seharusnya pemerintah bisa menerapkan peraturan atau kebijakan itu dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekowisata yang telah diterapkan di Bali. Sumber atau referensi jurnal dari penulis berikut ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Izin bertanya, Teh Gaida. Perkenalkan, saya Eva Puspitasari dengan NIM 2202997. Pertanyaan saya adalah, apa prinsip-prinsip ekowisata yang ada di Bali? Terima kasih. Ya. Izin bertanya juga untuk Teh Gaida. Pertanyaan itu, izin bertanya Teh Gaida. Perkenalkan, nama saya Safa Saliza Zalia dengan NIM 2205945. Pertanyaannya itu, dalam konteks perubahan iklim, apa langkah-langkah yang harus diambil oleh pemangku kepentingan pariwisata di Bali untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fatih Sabrina Lestari dengan NIM 2205024. Lanjutkan ke pertanyaannya, apa dampak positif dari kebijakan pariwisata terhadap lingkungan di Bali? Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah bertanya. Yang pertama itu kepada Eva yang bertanya mengenai prinsip-prinsip ekowisata yang ditetapkan oleh Bali, Lokakarya, dan Pelatihan Ekowisata Nasional. Itu ada apa saja? Yang pertama mengenai konservasi lingkungan melalui pemeliharaan lingkungan dan destinasi pariwisata. Kemudian keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku atau subjek pariwisata. Kemudian melalui pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan edukasi kepada wisatawan dan para pelaku wisata. Kemudian pengembangan berkelanjutan, memastikan bahwa prinsip tidak mengorbankan sumber daya alam untuk masa yang akan mendatang. Dan kemudian penggunaan sumber daya secara bijak, yaitu seperti sumber daya air dan alam energi yang mendukung konsep ramah lingkungan. Kemudian yang selanjutnya diversifikasi produk wisata yang mendorong pengalaman wisata yang unik dan berkelanjutan. Yang terakhir, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang seimbang dan berkelanjutan di Bali. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Teh Safwa mengenai dalam konteks perubahan iklim bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Pertama, dari pemerintah dapat melakukan mitigasi dan adaptasi yang melalui seperti melakukan implementasi kebijakan yang mengurangi emisi karbon melalui transportasi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya air yang efisien, dan perlindungan terhadap ekosistem yang sensitif seperti terumbu karang. Kemudian selain pemangku kepentingan juga harus ditingkatkan dari kesadaran wisatawannya, harus lebih diedukasi lagi dan harus lebih aware terhadap destinasi yang ada. Dan terakhir, pertanyaan dari Teh Pratiwi mengenai dampak positif kebijakan pariwisata terhadap lingkungan di Pulau Bali. Kebijakan positifnya yaitu dari kebijakannya itu seperti upaya pengurangan sampah plastik yang di Bali itu sudah dilarang menggunakan plastik, kemudian pemulihan kawasan pesisir dan pelestarian terumbu karang. Tentunya kebijakan yang berdampak positif ini menghasilkan keindahan alam Bali yang menjadi daya tarik wisata, sehingga daya tarik wisata di Bali itu tetap lestari, tetap terjaga, dan tetap seimbang lingkungannya. Mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Saya tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.